Pak Kadis, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali teman-teman peserta diklat di angkatan keempat, hari kedua pada hari ini. Yang awali dengan penganjaliman, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Yang kami hormati Bapak Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, beliau sebagai host juga. Yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber yang hadir pada hari ini, beserta Ibu Bapak, peserta diklat dari guru, pihak guru, kepala sekolah yang kami hormati pula. Di hari yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang akan menyajikan materi tentang kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi untuk efektivitasnya kegiatan ini waktu akan kami serahkan kepada Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan paparannya. Namun seperti biasa untuk mengimplementasikan pendidikan karakter agar kita selalu diberi kesehatan dalam melaksanakan kegiatan hari ini, kita berharap semuanya berjalan lancar. Mari kita melakukan doa bersama. Doa dimulai, doa selesai. Yang terhormat Bapak Kadis, salam hormat dari kami semuanya. Jadi untuk kegiatan pelatihan pada hari ini, untuk peserta itu yang ada di ruangan semestinya ada 96 orang sampai ke panitia. Pada hari ini baru hadir sekitar 60 orang, Cik Nggih. Jadi sambil jalan Pak Kadis, mudah-mudahan teman-teman juga bisa secepatnya memasuki ruangan karena informasi kehadiran Bapak hari ini juga sudah disampaikan oleh Bapak host kita. Jadi kemarin kami berpikir kehadiran Bapak itu menjadi penyemangat bagi kami sehingga teman-teman antusias akan segera memasuki ruangan bagi yang belum. Nah demikian Pak Kadis yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kesempatan sepenuhnya kepada Bapak untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak. Kemudian untuk teman-teman nanti kalau ada yang bertanya, sesi terakhir akan ada forum tanya jawab. Terima kasih, Durus Bapak. Matur semua Ibu Sari selaku pembawa acara dalam Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Nah sebelumnya mari kita tanti intinya memanjatkan puji dan syukur pada Pandis yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dalam rangkaian kita mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi TK bagi guru dan kepala sekolah dalam rangka pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19. Nah untuk itu mari kita bersama-sama dan izinkan saya memanjatkan panjang umat Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Karangasem, The Spirit of Bali. Yang saya hormati Bapak Ketua KKPS yang telah hadir, Bapak Kabid PK, barangkali juga setiap saat beliaunya mengikuti. Kemudian Bapak Ibu panitia semua.
kepala sekolah, guru yang saya hormati dan saya banggakan yang pada kesempatan ini bisa mengikuti Zoom meeting dalam pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian, ada permintaan daripada panitia bahwa saya diminta untuk mengisi materi kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Namun sebelumnya saya informasikan dulu, mungkin pada kesempatan hari ini tidak bisa saya ikut lama begitu, sebab jam 8.30, jam 9 nanti juga akan ada Zoom meeting yang diselenggarakan oleh PB PGRI tingkat pusat, di mana pengurus PGRI Kabupaten Karangasem diminta juga harus hadir pada meeting tersebut. Oleh karena itu, saya tidak akan menampilkan materi saya di hadapan Bapak dan Ibu, tetapi saya akan memberikan beberapa hal terkait dengan pada masa COVID-19. Tentu Bapak dan Ibu, kebijakan di masa pandemi COVID-19 di bidang pendidikan, kita harus melaksanakan belajar dari rumah dan mengajar dari rumah. Kenapa demikian, Bapak dan Ibu? Akhir-akhir ini memang pandemi COVID ini cukup sangat memprihatinkan. Secara nasional, rata-rata Bapak dan Ibu, setiap harinya penambahan COVID-19 itu lebih daripada 1.000 orang yang positif. Datanya kami dapatkan tanggal 29 kemarin sudah mencapai 55.092 yang positif. Tetapi yang sembuh juga banyak. Yang sembuh di tingkat nasional itu sudah mencapai 23.800. Sisanya itu masih berada di rumah sakit dalam penyembuhan. Nah, penambahannya kemarin, tanggal 29 Juni kemarin, penambahannya itu sampai 1.198 seluruh provinsi di Indonesia. Nah, khusus di Provinsi Bali, Bapak dan Ibu, juga ada penambahan-penambahan, termasuk juga kemarin ada penambahan, lagi 30, di mana sehingga jumlah positif yang tercatat di tingkat Provinsi Bali 1.444, kemudian sembuhnya juga banyak, Bapak Ibu, 7.083 orang. Nah, di tingkat kabupaten, kemarin memang tidak ada penambahan, tetapi 5 hari terakhir itu cukup memprihatinkan memang. Ada di suatu Banjaradat yang ada di Sideman, di Cegeng, gitu. Itu penambahannya lagi 15 orang, termasuk juga ada di daerah lain penambahan 5 orang, gitu. Ini terjadi karena adanya transmisi lokal. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya juga menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, khususnya para guru, para kepala sekolah, nah, jika misalnya tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, mohon untuk berada di rumah dan jangan keluar. Jikapun keluar, Bapak dan Ibu, harus mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian sering-sering cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, transmisi lokal ini, ya, kenapa di Banjaradat Cegeng itu, dia sangat banyak di sana.
Ya, mulanya ada 2, kemudian tambah 13 lagi, gitu. Sehingga hari ini ya dari hari Minggu kemarin, hari Sabtu kemarin, Bapak dan Ibu, DC ada Cegeng di sana itu sudah diisolasi wilayah, itu isolasi wilayah. Jadi masyarakat di sana tidak bisa keluar, itu ini oleh pemerintah, khususnya petugas-petugas yang ada di kecamatan. Sama seperti waktu kemarin kegiatan isolasi wilayah yang ada di Padangkerte, gitu, Padangkerte. Nah, aktivitas daripada masyarakat yang ada di Cegeng itu memang kebanyakan ada di Klungkung. Transmisi lokal itu memang pasar ini mempunyai andil yang sangat besar kaitan dengan penularan COVID-19. Bahkan sekarang ya sempat pasar Galiran itu sampai ditutup karena ya penularannya di sana cukup banyak. Kenapa demikian? Gitu. Memang pasar Galiran itu tidak hanya oleh orang Klungkung, tetapi datang dari Denpasar, bertransaksi dari Bangli, dari Buleleng, dan lain sebagainya, termasuk Sidemen. Nah, desa ada Cegeng di sana, masyarakatnya 80% itu penghidupannya dari pasar di sana. Karena wilayah Cegeng itu ke Klungkung itu cukup dekat. Ya begitu lewat Sungai Unde, sudah Klungkung dia. Ada sebagai ya tukang sun, juga pedagang di Klungkung tersebut. Nah oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pasar-pasar harus diwaspadai memang. Itu perlu harus diwaspadai karena di sana terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, saya ingatkan kembali, jika misalnya ada keluarga ke pasar, jangan sampai lalai terkait dengan protokol kesehatan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kaitan dengan kebijakan kita, ada 2, mari kita bahas satu persatu. Nah tentu Bapak dan Ibu, belajar dari rumah ini kita harus maksimalkan. Karena apa? Karena memang sesuai dengan keputusan Menteri, 4 Menteri, ya Menteri Pendidikan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, itu per 15 Juni kemarin sudah mengeluarkan keputusan terkait dengan belajar dari rumah bagi siswa. Di aturan di sana ada tahapan bagi sekolah-sekolah yang boleh nanti melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Tahapannya adalah ya tahap pertama itu nanti akan diizinkan, yaitu sekolah SMA SMK yang dikelola oleh provinsi dan sekolah SMP yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah itu nanti akan dimulai per 15 Juli 2020 secara bertahap. Kemudian nanti akan dievaluasi, jika misalnya berjalan baik, maka 2 bulan berikutnya akan disusul proses pembelajaran secara tatap muka bagi siswa SD. Kemudian 2 bulan berikutnya, mungkin sekitar bulan November, jika misalnya itu bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan klaster-klaster baru, maka nanti akan diizinkan belajar secara tatap muka, yaitu tingkat TK. Nah, Bapak dan Ibu,
apakah kita di Karangasem, Bali, apa boleh sudah memenuhi tahapan itu? Gitu. Tentu Bapak Ibu, di dalam aturan juga ada bagi sekolah-sekolah yang berada di zona kuning, oranye, dan zona merah, itu tidak diperbolehkan untuk belajar secara tatap muka. Itu. Nah, apakah Bali termasuk zona merah, apa zona kuning, apa zona oranye, atau zona hijau? Nah, dari data yang ada, Bapak dan Ibu, hampir sebagian besar juga Bali ini berada di zona merah. Nah, Karangasem ya hanya selat, gitu. Selat yang bebas dari COVID itu termasuk zona hijau. Apakah selat boleh? Tentu juga belum. Gitu. Karena Bapak dan Ibu, yang masuk di selat belum tentu orangnya berasal dari selat saja. Mungkin saja orangnya berasal dari Sidemen, ya, yang merupakan klaster daripada COVID-19. Oleh karena itu, ya kita harus seragam di dalam menyelenggarakannya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita di Karangasem nah, tentunya masih menerapkan pembelajaran dari rumah. Jadi kita masih menunggu kajian dari Provinsi Bali, kapan kita nanti bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Namun kita harus mempersiapkan diri. Sekalipun ya kita nanti diperkenankan atau kita masuk zona hijau, diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, kita harus mempersiapkan protokol kesehatan dengan baik. Yang pertama tentu nanti kita harus memastikan bahwa guru-guru, pegawai yang ada di sekolah itu adalah sehat. Begitu juga murid-murid yang masuk ke sekolah itu kita pastikan sehat. Bagaimana memastikan itu sehat? Tentu kita harus memiliki alat atau sarana prasarananya. Seperti misalnya alat ukur terkait dengan suhu tubuh, ya, termogan itu barangkali itu wajib bagi sekolah untuk memiliki. Kemudian juga Bapak dan Ibu harus mengatur terkait dengan kerumunan itu. Jadi tidak boleh kelas yang 30 orang itu masuk sekalian. Itu harus diatur. Juga Bapak Ibu sarana prasarana yang lain, apakah tempat cuci tangan dan lain sebagainya, itu kesempatan hari ini saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, terutama kepala sekolah, itu, walaupun sekarang masih belum kita bisa menerapkan pembelajaran secara tatap muka, tetapi kita sudah harus mempersiapkan jika suatu saat ya kita sudah bisa secara tatap muka, maka persiapan yang dibutuhkan dalam tatap muka itu kita sudah siap. Kita sudah siap. Nah, bagaimana caranya mempersiapkan itu? Ya tentu Bapak dan Ibu sudah diberikan kewenangan, keleluasaan oleh pemerintah pusat kaitan dengan mengelola dana BOS yang dimiliki. Nah, bagi sekolah-sekolah yang memiliki dana atau murid yang banyak, saya rasa tidak akan kesulitan dalam kaitan dengan pembiayaan itu. Tetapi tentu juga bagi yang sekolahnya sedikit, kurang dari 60, nah ini barangkali ya perlu nanti kita pikirkan secara bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersiapkan supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan baik, guru-guru juga harus berusaha.
mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan oleh pusat. Sekarang juga pusat sudah banyak sekali yang membuka pelatihan-pelatihan kaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Seperti misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemarin juga mengeluarkan suatu pelatihan yang bisa diikuti ya sekitar 5.000 orang begitu. Itu silahkan diikuti. Kemudian juga di samping itu ada juga PGRI juga begitu, ada kuis-kuis yang harus dijawab. Kalau tidak salah ada 12 modul di sana yang Bapak bisa ikuti. Saya rasa itu juga baik sekali. Kemudian Bapak dan Ibu, LPMP juga membuat suatu kegiatan, pelatihan-pelatihan, dan di sana juga suatu tempat Bapak dan Ibu untuk menimba ilmu bagaimana pembelajaran di masa COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, tidak kalah pentingnya ya rekan-rekan kita Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan kelompok kerja pengawas sekolah kabupaten begitu melaksanakan kegiatan pelatihan pada hari ini. Gitu. Nah, kegiatan pelatihan pada hari ini sangat baik sekali Bapak dan Ibu, di mana pelatihan ini mempersiapkan Bapak dan Ibu bagaimana agar anak-anak tidak bosan, ya tidak jenuh dengan itu saja. Gitu. Harapan saya sesungguhnya begitu kegiatan ini dirancang, bahwa guru-guru yang terutama di SD, guru-guru kelas tinggi, ya kelas 6, kelas 5, juga kelas 4 barangkali, saya yakin murid-murid yang ada di sekolah Bapak dan Ibu itu sudah sebagian besar memiliki HP Android. Barangkali Bapak Ibu di guru kelas tinggi itu sudah bisa sesungguhnya menerapkan pembelajaran jarak jauh secara daring seperti ini. Gitu. Memang banyak kendala juga yang kita hadapi, diantaranya Bapak dan Ibu, ya pemahaman kita di dalam memahami kaitan dengan IT ini masih kurang, makanya kegiatan ini adalah untuk itu, untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu bagaimana kegiatan-kegiatan yang menggunakan ya IT ini bisa Bapak Ibu pahami. Gitu. Kemudian mungkin keterbatasan sinyal pasti juga ada Bapak dan Ibu, sarana prasarana termasuk juga biaya kaitan dengan pembelian pulsa. Itu pembelian pulsa. Tetapi saya lihat di sekolah-sekolah, di berbagai sekolah, tidak hanya SMP, bahkan SD. Kalau SMP barangkali sudah sebagian besar, mungkin sudah semuanya sudah memiliki WiFi di sekolahnya. Kalau SD, ya mungkin sebagian kecil saja yang belum memiliki WiFi, terutama di daerah-daerah yang ya blank spot. Nah untuk itu Bapak dan Ibu, kegiatan ini sangat baik Bapak Ibu ikuti, ya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya itu. Setelah nanti pengenalan terkait dengan IT ini, ya nanti Bapak Ibu akan diperkenalkan dengan yaitu platform video conference. Itu nanti ada berupa Webex, mungkin Zoom meeting, itu nanti Bapak Ibu akan dapatkan. Kemudian juga membuat permainan atau kuis. Nah ini suatu ya hal yang sangat baik ya untuk memotivasi anak supaya anak mau belajar dengan baik, yaitu dengan Kahoot. Kemudian membuat daftar hadir. Nah tentu siapa yang sudah hadir di dalam classroom Bapak Ibu, siapa yang belum hadir. Nah ini juga ada apa namanya aplikasinya berupa Zoom gitu. Begitu juga yang lain-lainnya Bapak Ibu. Semua ini adalah materi-materi yang sangat baik yang nanti Bapak Ibu akan pelajari. Gitu. Nah tentu tidak hanya pelajari dan pahami, tetapi gunakan Bapak dan Ibu, implementasikan dalam kegiatan Bapak Ibu sehari-hari di dalam mengajar ya dari rumah.
Dan Bapak dan Ibu, kegiatan belajar dari rumah ini tentu tidak akan segera bisa berakhir. Ini masih panjang, itu masih panjang. Nah, untuk itu ya jangan bosan-bosan, jangan berhenti sampai di sini, teruskan ya supaya betul-betul Bapak Ibu bisa menyelenggarakan pembelajaran itu dari rumah. Sekarang pahami dulu IT-nya. Kemudian nanti buat perencanaannya gitu. Setelah buat perencanaannya, pelaksanaannya seperti apa nanti gitu. Nah, ini mohon nanti bisa diupayakan sehingga Bapak dan Ibu ya tidak bisa memotivasi lah anak-anak kita sehingga anak-anak itu antusias walaupun mereka belajar di rumah, mereka bisa belajar dengan baik. Nah, tentu Bapak dan Ibu, di situasi pandemi COVID ini kita masih ya dibatasi dengan jarak. Kita tidak boleh bertemu secara fisik, ya jauh secara fisik, baik terhadap teman-teman guru barangkali, terhadap murid-murid utamanya, tapi Bapak dan Ibu, walaupun jauh secara fisik, tetapi di hati Bapak dan Ibu, di dalam membimbing anak-anak itu, mesti tetap harus dipupuk. Oke, ada beberapa arahan saya pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan kebijakan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ada PPDB. Pendaftaran terakhir barangkali adalah hari ini, kemudian perankingan, dan kemudian nanti kita akan umumkan. Nah, barangkali ada permasalahan di kecamatan masing-masing, ya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan, karena Bapak dan Ibu kita berupaya, ya karena pendidikan dasar 9 tahun ini ya ada undang-undangnya, yaitu mewajibkan ya wajib belajar 9 tahun ini kita harus penuhi. Oleh karena itu, nah pintar-pintar Bapak dan Ibu jangan sampai ya ada anak yang tercecer. Nah, di sini saya mohonkan juga para kepala sekolah terutama di SD ya, jika misalnya jangan dipaksakan gitu ya. Jangan dipaksakan. Nah, sesuaikan dulu dengan sonasinya. Nah, setelah sonasinya itu mungkin nanti ada permasalahan, bicarakan dengan korwilnya yang ada di kecamatan masing-masing, kemudian sebarkan di mana barangkali kelas-kelas yang masih mampu untuk menampung agar semua siswa kita bisa tampung. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, ya tentu informasi tidak semulus apa yang kita lakukan di saat keadaan normal. Nah, untuk itu, Bapak Ibu Kepala Sekolah terutamanya, mohon untuk selalu berkomunikasi, walaupun ya secara daring, apa WA, apa mungkin dengan telepon dan lain sebagainya, komunikasikan dengan baik-baiknya, jangan sampai ada murid-murid yang tercecer. Kemudian Bapak dan Ibu, minggu ini juga ya ada upacara yang memang itu adalah upacara khusus untuk pendidikan. Ya mau tidak mau gitu, kita di pendidikan ini kita harus rayakan. Baik di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor gitu, yaitu tanggal 4 Juli yang akan datang, hari Sabtu, Hari Raya Saraswati. Terus bagaimana Pak, apa saya boleh menghadirkan anak dan lain sebagainya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, atur sedemikian rupa, kita mohon kepada Ide Sang Dewasa, manifestasinya sebagai pencipta ilmu pengetahuan yang mengayomi kita, mohonkan kepada beliau agar beliau tetap memberikan yang terbaik bagi kita semua, dan
ya situasi yang mencekam seperti ini bisa kita akhiri dengan segera dan kegiatan secara normal bisa kita lakukan kembali. Oke, Bapak dan Ibu, yang terakhir saya ingin sampaikan, Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah sudah nanti, ya di akhir pertemuan nanti, kita akan bertemu secara keseluruhan, ya, dari semua angkatan 1, angkatan 2, 3, 4, sekarang angkatan keempat, kemudian sampai angkatan yang kelima, kita akan bertemu secara virtual seperti ini, dan nanti kita mohonkan arahan dari Bupati. Nah, untuk itu, Bapak dan Ibu, ya, di dalam menghadapi pandemi COVID-19, mari kita bahu-membahu, ya, bekerja sama, saling dukung-mendukung, dan kita satu. Gitu. Ingat, Bapak Ibu, kita satu keluarga, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Berat, ringan, susah, senang, mari kita bersama. Demikian barangkali, Bu Sari, Pak Han, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, terima kasih. Titik akhiri untuk para Mas Santi. Om Santi. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, guru, kepala sekolah, beberapa, sebelum saya beralih ke virtual PGRI, begitu, kami persilahkan, Bu Sari. Oke. Terima kasih Bapak Kadis atas paparannya. Jadi dengan hadirnya Bapak, tentunya kami bersemangat semuanya. Dan saya hadirnya full, dan itu berarti kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, Pak Kadis dan teman-teman semuanya, kita diberikan kesehatan pada masa pandemi COVID. Baik Bapak dan Ibu peserta diklat, jadi dalam kesempatan yang baik ini Bapak Kadis masih bersedia menemani Bapak Ibu mungkin barang tentu sampai jam 9 Pak Kadis nih. Karena Pak Kadis beliau dalam kapasitas sebagai Ketua PGRI lagi sebentar juga akan mengikuti acara virtual PGRI tingkat nasional. Memberi kesempatan kepada Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Bapak Kadis. Silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan tahun pelajaran baru, PPDB, mungkin terkait dengan pengelolaan pembelajaran jarak jauh di tahun pelajaran baru, mumpung masih ada waktu, Pak Kadis lagi 15 menit. Silakan Bapak Ibu disampaikan, boleh diketik di chat atau boleh langsung berbicara. Yang sudah set mic-nya boleh di-unmute sendiri. Silakan. Pak Ketut Bagiado yang sudah mengaktifkan mic, silakan Pak Ketut. Pak Ketut Bagiado. Iya, Pak Ketut. Pak Ketut. Silakan Pak Ketut. Oh, mungkin salah pencet Pak Ngakan nggih. Nggih, Bapak Ibu. Ingat wenten bunga sudah jelas sekali paparan Pak Kadis tadi bahwa teman-teman itu masih menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh karena Karangasem belum memungkinkan tatap muka langsung di sekolah karena tampaknya kita masih belum menjadi daerah hijau gitu. Nggih. Ibu lah, yang kembalikan ke Ibu. Iya. Baik Pak Ngakan, karena tidak ada yang bertanya Pak Kadis, itu artinya apa yang Bapak sampaikan sudah begitu jelas.
Jadi teman-teman sudah mendapatkan materi terkait masa kini pandemi secara keseluruhan di Indonesia maupun di Kabupaten Karangasem, kemudian kebijakan-kebijakan Bapak terkait pembelajaran di rumah juga sudah disampaikan tadi. Oleh karena itu saya kembali mengucapkan, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas paparannya. Kemudian kami mengucapkan selamat kepada Bapak akan mengikuti kegiatan virtual di tingkat nasional untuk PGRI. Moga-moga lancar dan Bapak selalu sehat sehingga tetap bisa berdiskusi dengan kami karena masih tersisa lagi satu angkatan Pak Kadis. Nanti kami juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini teman-teman banyak mengucapkan semua Pak Kadis ya di chatnya Pak. Jadi nanti akan Bu Bupati juga hadir memberikan arahan. Sekali lagi terima kasih dan karena teman-teman sudah tidak ada bertanya lagi, kegiatan untuk sesi pertama diklat ini kami akhiri tanpa mengurangi rasa hormat karena Bapak sangat sibuk. Kami perkenankan Bapak meninggalkan ruangan Zoom meeting ini akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih, mohon maaf Bapak apabila dalam pendampingan kami tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Oke. Kasih applause teman-teman untuk Pak Kadis. Untuk semua Pak Kadis. Sama-sama. Oke, terus pangakan, nonton mali pangakan. Oke, sampun. Terus sama Pak Kadis. Oke. Ini jadi di chat nih intinya teman-teman kepala sekolah dan guru mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Kadis kan. Oke. Terus sama. Baik Bapak Ibu, Pak Kadis demikian arahan beliau karena kesibukan beliau jadi tidak bisa mendampingi kita selama kegiatan ini. Kita akan menunggu Pak Eka Yasdika menyampaikan materi tentang Google Classroom. Bapak Ibu kan sampun mulai sebenarnya di Google Classroom. Kemarin yang lihat sudah 77 wenten peserta di Google Classroom yang dibuat oleh Pak Dr. Mertiase. Mudah-mudahan teman-teman peserta yang belum bergabung ke Google Classroom silakan bergabung ke Google Classroom. Nike menjadi tempat. Jadi Bapak Ibu di sana tapi namanya di Google Classroom masih statusnya siswa. Nah, maka nanti oleh Pak Eka Yasdika akan diarahkan bagaimana Bapak Ibu membuka kelas sendiri. Bapak Ibu menjadi guru di sana, mengelola kelas. Jadi Bapak Ibu membuat kelas sendiri. Nanti praktiknya sama seperti yang praktek Zoom. Kalau Zoom kan buat akun, kemudian buat undangan pertemuan, lakukan pertemuannya, baru mengisi form pengisian tugas. Jadi Bapak Ibu kalau belum melakukan pertemuannya belum bisa. Jadi yang berharap bukan screenshot, bukan foto bersama dari pelatihan ini yang dikirim, tetapi Bapak Ibu melakukan sendiri pertemuan yang dirancang sendiri. Nah, jadi foto pertemuan yang Bapak Ibu rancang itulah yang dikirim sebagai bukti praktik. Dan Classroom juga begitu nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buka kelas sendiri, kelas maya, kemudian undang siswa-siswanya. Nah, kalau siswanya tidak bisa, siswa Bapak Ibu yang ada di sekolah, boleh rekan-rekan peserta pelatihan ini dijadikan siswa. Tetapi undangannya jangan di chat umum, jangan di grup. Japri lah ke siapa teman-teman yang kita undang ingin jadi siswa. Jadi buat komunitas, jadi buat kelompok kecil Bapak Ibu. Nah, kemudian kelola kelasnya, berikan materi di sana, lakukan diskusi di sana. Nah, tugasnya seperti apa yang nanti Bapak Ibu lakukan. Baik di tugas-tugas yang lain juga demikian Bapak Ibu, di sisho nanti di WhatsApp begitu, sehingga praktik yang Bapak Ibu lakukan itulah yang dilaporkan kepada kami.
itu bukan untuk kami Bapak Ibu tidak ada penilaian terkait dengan tugas yang disetor, tetapi itu Kenapa ngikut dengan melaporkan bahwa betul Bapak Ibu sudah mencoba melakukan praktik, enten. Jadi lebih banyak ke kebutuhan bagaimana Bapak Ibu berlatih, sehingga masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi saat berlatih menerapkan apa yang kita diskusikan di ruangan ini, mari kita diskusikan, kita cari solusinya, enten. Jadi kita coba selesaikan masalah yang bisa kita selesaikan. Misalnya kalau masalahnya tidak ada jaringan, solusinya jelas mencari tempat yang jaringannya bagus. Nah, untuk siswa di sana persoalannya memang, maka kita tidak bisa sepenuhnya menggunakan daring. Maka kalau Bapak Ibu baca edaran dari Direktorat, edaran nomor 15 kalau tidak salah tahun 2020, jadi PJJ itu tidak sama dengan daring Bapak Ibu. Jadi pembelajaran jarak jauh itu tidak harus daring. Jadi boleh daring dalam jaringan, boleh luar jaringan, boleh gado-gado. Pirang. Boleh gado, jadi nyampur Bapak Ibu. Pirang. Diisi daringnya, diisi luringnya, kenten. Maka, tapi kalau luring Bapak Ibu, ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu harus tetap sehat, selamat, dan nyaman dalam melaksanakan tugas. Seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Karena itu sangat penting bagaimana Bapak Ibu menyiapkan diri. Jadi ini salah satu bentuk kita menyiapkan diri, fasilitasi yang kami lakukan, kelompok kerja pengawas Kabupaten Karangasem, untuk membantu menyiapkan Bapak Ibu merancang dan mengelola pembelajaran jarak jauh. Kemarin juga sampun mulai pelatihan dari webinar dari kementerian, tapi sekarang masih Andikmen, guru Dikdas, belanja. Silakan diikuti Pak Ibu. Kalau tidak bisa langsung melalui Zoom meeting, kan bisa melalui streaming di YouTube. Tinggal ditonton di sana. Terima kasih Pak Ibu. Kita tunggu Pak Eka Yasdika untuk menyampaikan materinya.